warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Nirwana Pujiastuti yang akan mengampu mata pelajaran sejarah di kelas 10 semester 1. Semoga kita dalam keadaan sehat, selalu melakukan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Amin. Oke, kita lanjut saja ke bab 1, yaitu manusia dalam dimensi sejarah. Banyak hal yang kita bahas di bab 1 ini ya. Yang pertama adalah manusia dalam konsep ruang dan waktu. Konsep sejarah itu ada 3. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah ruang, yang ketiga adalah waktu. Manusia itu merupakan subjek dan merupakan objek sejarah. Manusia dikatakan sebagai subjek sejarah karena manusia itu merupakan pelaku dari sejarah. Kita ambil contoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang menjadi subjek sejarah dalam proklamasi adalah Soekarno, Hatta, dan masyarakat seluruh Indonesia yang menyaksikan proklamasi tersebut. Nah, manusia sebagai objek itu adalah manusia yang dibicarakan dalam peristiwa sejarah. Proklamasi kemerdekaan, objek sejarahnya sama, yaitu Muhammad, Hatta, Soekarno, dan masyarakat Indonesia dalam konsep yang berbeda. Kalau konsep subjek itu adalah Soekarno, Hatta, dan masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatannya. Tetapi kalau dalam konsep objek itu saya, guru, dan kalian sebagai siswa yang membicarakan tentang kegiatan Soekarno, Hatta, dan masyarakat Indonesia pada saat proklamasi. Jelas ya? Yang kedua adalah konsep ruang. Peristiwa sejarah tidak bisa lepas dari yang namanya ruang. Ruang itu menyatakan tempat atau letak geografis di mana kejadian sejarah itu terjadi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, konsep ruangnya ya, terjadi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepatnya di depan rumah Insinyur Soekarno. Jelas ya? Nah, yang ketiga adalah konsep waktu. Waktu itu menunjukkan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Nah, waktu menunjukkan kapan kejadian sejarah itu terjadi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi hari Jumat jam 10 tanggal 17 Agustus 1945. Jadi manusia, tempat, dan waktu tidak bisa pisah dari yang namanya kegiatan sejarah. Nah, sedangkan konsep waktu sendiri mempunyai 4 aspek. Apa saja? Mari kita bahas. 4 aspek dalam konsep waktu. Yang pertama adalah perkembangan, yang kedua kesinambungan, yang ketiga pengulangan, dan yang keempat adalah perubahan. Yang pertama dulu kita bahas ya, yaitu perkembangan. Perkembangan terjadi apabila sebuah masyarakat mengalami sebuah pergerakan dari satu hal ke hal yang berbeda. Contohnya adalah perkembangan sebuah kota, di mana kota pada awalnya masih sederhana dan seiring dengan perkembangan waktu, kota itu akan menjadi kota yang lebih ramai dengan fasilitas yang lebih lengkap. Jelas ya? Yang kedua adalah kesinambungan. Kesinambungan ini terjadi apabila masyarakat masih melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya turun-temurun. Contohnya adalah kenduren yang masih dilakukan oleh masyarakat Islam, sedangkan kenduren sendiri adalah budaya yang dibawa oleh masyarakat Hindu dan Buddha. Atau misalnya perkebunan, setelah Belanda keluar dari Indonesia, kebun teh itu tidak berhenti begitu saja, tetapi tetap dilanjutkan oleh bangsa Indonesia sampai sekarang. Yang ketiga adalah konsep pengulangan. Ini adalah sebuah peristiwa yang pernah terjadi dan terulang kembali, walaupun waktunya berbeda. Contohnya adalah tahun 1966 di mana mahasiswa berdemonstrasi untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno-Hatta, dan
terjadi kembali pada tahun 1998 di mana mahasiswa itu juga melakukan demonstrasi untuk menggulingkan Soeharto. Kegiatannya sama, tujuannya sama, tetapi orang yang melakukan demonstrasi dan waktu demonstrasinya yang berbeda. Yang keempat adalah tentang perubahan. Perubahan ini terjadi apabila ada pergeseran suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Contohnya pada zaman dahulu, sebelum kita mengenal traktor, itu para petani itu membajak sawah mereka itu dengan mencangkul. Tapi kemudian setelah ada perubahan, ada teknologi masuk, ada perkembangan daya pola pikir, dari mencangkul, kemudian membajak sawah, mengolah tanah dengan bajak yang ditarik oleh kerbau, yang akhirnya pada saat ini sudah tidak menggunakan cangkul lagi, sudah tidak menggunakan kerbau lagi, tetapi sudah menggunakan traktor. Nah, disitulah perubahan itu terjadi. Oke, ini sampai di sini tentang manusia dalam konsep ruang dan waktu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.